Oke teman-teman, selamat pagi. Coba kita rekam market hari ini ya teman-teman. Ya, ini pergerakan dari Aceh sendiri nih, dia langsung ngegas kenceng banget, tapi sebentar aja teman-teman nih Aceh. Oke, kita lihat dulu ya. Kok Aceh era ya maksud saya. Ini era tadi sempat ke 490, jadi ada yang hajar kanan tadi. Ada yang hajar kanan untuk era ya. Mungkin ngelihat kemarin pergerakannya era kenceng gitu, jadi pada hajar kanan. Ini di 472 udah banyak nih, tapi ini oke, kita lihat dulu aja. Ini secara umum pergerakan marketnya, kita lihat dulu aja secara umum pergerakan market. Overall banyak saham-saham yang naik ini, dipimpin teknologi apa sih ini. Nah, ini saya sering dapat dari sini, ini Elite ya. Buka naik lagi MTDL. Nah, ini eranya diguyur ya teman-teman, 490. Posisi eranya diguyur ini. Imbangan masih banyak yang take profit. Posisinya banyak yang pasang di over nih, resistan 482. Kita lihat dulu aja karena biasanya banyak yang one day trading ya, seperti itu. Nah, ini mulai banyak makan kanan, posisinya overnya 4, bitnya 163 banding 115, jadi masih posisi cukup bagus. Kayak kita lihat dulu kondisi market yang lain teman-teman. Kondisi dari IHSG so far sih dia mencoba naik ya IHSG-nya, tapi masih baru-baru opening aja. Oke, kita lihat dulu untuk market cap saham-saham penggerak indeksnya bagaimana di opening pagi hari ini. BCA udah merah aja ya teman-teman, tapi yang lainnya banyak yang hijau nih, cuman belum begitu signifikan. Kalbe Farma kembali bergerak. Aceh 488, wah mantap ini. Acesnya ya teman-teman. Acesnya naik lagi. Ini gantian sama Era ya, harganya juga mirip-mirip ya. Aces Era harganya mirip-mirip. Nah, teman-teman coba compare ya, pakai comparison, financial statement comparison antara Aces dan Era. Antara Aces dan Era coba kita lihat comparisonnya. Ini di sini dalam first quarter 2023 belum keluar ya, berarti ini 2022. Pernya Era ini kecil nih, 8,1. Aces ini tapi first quarter ya. Second quarter masih kecilan Era. Third quarter, fourth quarter masih sama ya. Ini datanya belum lengkap ya, belum nongol. Book value EPS 57, besaran Era ya teman-teman. Oke, kita lihat dulu kondisi market lagi. Nah, ini Acesnya rebound lagi ya teman-teman. Aces itu sebenarnya masih bagus ya. Aces itu sebenarnya masih bagus, cuman kemarin overshoot aja, jadi saya mesti kurangi posisi. Nah, Aces itu masih bagus, dia ada resistan di kisaran 502 ya. 502 itu untuk Aces ada resistan di situ. Kita lihat dulu untuk dua barang yang saya pegang dari kemarin, Aces sama Era ya. Aces sama Eranya sekarang sedang kena take profit teman-teman. Kita lihat dulu untuk kondisi Acesnya, masih asingnya masih banyak keluar. Eranya bulinya sih kemarin banyak masuk. Oke, kita lihat dulu apakah akan saya kurangi posisi saya teman-teman.
So far untuk 4 menit pertama ini komposisi 124 113 ya. Oke, kita lihat dulu untuk kondisi world marketnya. Semalam sih Amerika, ini tanggalnya bener nggak ini, tanggal 2 ini kok nggak update ya teman-teman, apakah libur ya Amerika? Oke, saya kemarin kurangi Aces itu di 485-an teman-teman. Aces ya, Aces kurangi di 485. Jadi sekarang sih masih sama-sama harganya. Oke, kita lihat dulu aja market baru ini ya. Ini ada MTK. Nah, ini mendekati 500 lagi untuk Aces. Dari sini kita bisa memfilter teman-teman, mau nyari yang hijau semua atau yang ini semua bisa. Ini Arto, nah ini. Arto ribon nih Arto nih. Tidak semua saham saya makan ketika saya ini ya, karena apa? Karena saya nggak mungkin bisa fokus ke banyak saham. Jadi kalau sudah pegang barang ya biasanya nggak semuanya saya beli ya. Saya maksimal paling 2, 3 itu sudah paling banyak menurut saya. Jadi saya jaga nih juga untuk nggak terlalu banyak saham yang saya pegang teman-teman. Karena untuk ngurusinya repot. Ya kalau naik semua ya, kalau ternyata pada turun, wah itu pusing begitu. Sambil ngecas saya. Oke, saya lepas dulu. Kita sambil lihat kondisi market ya teman-teman. Ini sudah recover lumayan ya, eranya udah recover di 470, oke. Ya, era udah recover di 470. Kita lihat nah. Komposisi masih imbang ya antara buyer seller di era ini, udah main di 470 lagi untuk era ya teman-teman. Saya sambil ya teman-teman. Ya, oke. Sambil cas. Memang kondisi saham itu bergerak berganti-gantian teman-teman. Aces, Era, Medco begitu. Ini hari ini Arto yang bergerak ya. Jadi kita juga harus jeli ya. Kita harus jeli melihat ini juga gitu loh. Ini contohnya Medco, kemarin barang saya sekitaran masih di situ, saya kurangi posisi. Medco, Aces masih bagus juga, cuman ya sedang ketemu resistan 500-an. Aces. Oke, kemudian market cap, kemudian Era tadi ya. Era sekarang average di 470 ya. Coba kita lihat di sini adakah ini GoTo sama Buka ini yang bergerak nih teman-teman. GoTo sama Buka ini. Cuman kalau GoTo ini saya nggak bisa berharap banyak sih karena dia juga seperti di scalping begitu ya. Kalau GoTo itu saya nggak bisa berharap banyak karena ya bisa juga trading, cuman biasanya saya ya rajin take profit juga. Karena kalau GoTo kalau kita lihat di sini, nah kan tebel sekali bid offernya ini jutaan kan. Ini bisa profit cuman ya agak lama begitu. Jadi walaupun di sini di running trade dia bergerak terus tuh kadang biasanya saya nggak ambil. Ini coba kita lihat Arto ya. Arto tapi tadi chartnya ya. Kalau kita lihat chartnya kan dia itu kalau kita lihat chartnya dari besaran gini, mungkin kita dari chart globalnya gini, mungkin kita mikir waduh ini masih long downtrend gitu. Makanya kita mesti pecah dia itu ke dalam segmen yang lebih kecil. Kalau kita pecah dalam segmen yang lebih kecil seperti ini, itu kita bisa mendapat gambaran yang lebih real gitu loh ya. Karena intinya dari trading itu kita bukan melihat semuanya, tapi kita hanya melihat satu segmen kecil begini ya.
di mana dalam segmen kecil ini baru kita petakan bahwa, nah ini harus saya geser ya karena udah bergeser. Nah, harus kita petakan bahwa ini kemarin Arto sampai di 23 balik arah, kemudian pernah sampai di 23 dan 38 dan 50. Jadi Fibonacci-nya dia kita gunain untuk resistan volumenya, resistan dan supportnya ya. Sepertinya ini yang bergerak batu bara nih teman-teman. Oke, kita lihat juga untuk marketnya ya. Nah, kondisi seperti ini kita juga bisa lihat saham yang kemarin udah saya list ya. Saham-saham yang kemarin udah saya list itu di tanggal 2 ya. Tanggal 2 era. Nah, ini era chartnya jadi jelek karena tadi ada yang hajar kanan di 490 ya sampai 50 retracement. Memang era di 50 retracement tren besar ini tren besar ya teman-teman, bukan tren kecil. Karena kemarin tren kecilnya kan di 450-an ya. 450-an udah break. Yang kemarin 450-an udah break, terus ada 458, 460 itu MA 200-nya. Ya era jadi chartnya kurang bagus karena tadi ada yang hajar di 490 ya. Untuk era tadi ada yang hajar di 490. Nah, teman-teman bisa lihat opennya 490, high-nya 490, memang ada yang hajar kanan opening tadi. Ya, terus oke, kita lihat dulu era mapinya bagaimana. Wah, mapinya masih lanjut ya. Ini tadi malam saya bahas, mapinya masih lanjut. Mapanya bagaimana? Mapanya masih lemah, masih belum. LPPF ketemu resistan. Imasnya oke, lanjut ya. MNCN lanjut sedikit. Kemudian SCMA ketemu resistan. Sidonya lanjut gak ini? Enggak ya, sidonya enggak kelihatan. Sidonya enggak kelihatan, geraknya masih belum. MRT diem ya. MRT coba kita tengok dulu. Oh, masih belum jalan ya. Kemudian HMSP sedikit aja naik. Nah, ini yang kenceng ya, gudang garam. Kemudian SSIA temu resistan nih 530, Jasa Marga resistan juga, Akra masih belum. Aces Medco ya, Medco yang tadi udah saya bahas. Medco memang area kuning ini adalah merupakan area resistan ya. Tuh market update. Oke, kita lihat kondisinya apa lagi nih. Nah, biasanya saya begini aja kalau memantau dan biasanya hanya sekitar 30 menit pertama teman-teman. Kenapa? Karena 30 menit pertama itu sebentar ya. Karena 30 menit pertama itu kita bisa ngelihat nih arah marketnya mau ini enggak gitu loh. Mau akan seperti apa? Dan biasanya memang di situ aja sih, selebihnya bisa lebih santai ya. Nggak harus dipantau terus. Tapi minimal di 50 menit pertama itu 30 menit pertama tuh saya duduk di sini di depan layar untuk melihat pergerakannya dari saham-saham ini teman-teman. Kita lihat dulu untuk era ini komposisi masih imbang sih buyer seller. Kemudian kalau Aces gimana? Aces komposisi juga masih belum. Nah, Aces ini memang cukup tebal juga ya. Cara pergerakan cukup tebal. Bid overnya cukup tebal nih 240, 249 imbang nih buyer sellernya. Biru sama merahnya juga imbang juga. Ini yang memenuhi layar saya adalah GoTo. Coba ini GoTo ke kanan. Coba kita lihat bid overnya dari GoTo ya. Saya nggak ada GoTo lagian. GoTo 17.000 ya, porsinya memang 18 versus 15 ya. Cuman belum signifikan kan, masih 1, banding 1 ya. Masih belum signifikan sih. Nah, ini apalagi ada metric order kecil-kecil, biasanya saya skip aja. Nah, kita coba lihat sekarang saham ini ya.
Kita lihat dulu ini sektor ya. Ini sektornya udah nggak sekenceng tadi. Ini mulai banyak yang merah ya teman-teman. Nah ini yang saya bilang tadi. Tadi awalnya memang marketnya itu hijau semua, banyak yang hijau. Tapi setelahnya adalah akhirnya mulai kempes begini ya. Kalau teman-teman yang ngikutin mantengin di sektor begini, dia teman-teman akan tahu bahwa sudah mulai pada turun begitu. 30 menit pertama kita load. Nah, teknologi masih memimpin, sahamnya WIRG MTDL GoTo ya. WIRG MTDL GoTo. Bepindo MAPI masih lanjut. INTP saya bahas tapi yang kemarin ya. Kemarinnya bukan yang kemarin. Perusahaan gas. Nah, perusahaan gas ini teman-teman sebentar. Perusahaan gas tuh kayaknya di support ya. Coba kita cek ya. Gas. Ya, Pegas itu kemarin di support, hari ini mantul ya. Pegas area-area support ini, Pegas ini saya bahas di video-video sebelumnya teman-teman ya, tanggal 2 mungkin ya. Pegas ya, tanggal 2 atau tanggal berapa itu. Saya sempat bahas. Nah, kemudian coba kita lihat lagi. Ya, sementara itu aja dulu ya teman-teman update-nya. Nanti kalau ada yang menarik mungkin saya akan sampaikan ke teman-teman atau mungkin saya rekam kalau ada highlight yang penting untuk saya sampaikan ke teman-teman semuanya. Terima kasih teman-teman.